Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau bahas Innova yang versi bensin, bukan yang hybrid. Ya, sebenarnya antara bensin sama hybrid itu mesinnya sama-sama 2000 cc. Cuman kalau yang hybrid itu kan dia pakai ini Atkinson cycle. Tenaganya lebih rendah, 152 horsepower doang. Yang ini tenaganya lebih gede, 174 horsepower. Torsinya 200 Nm juga. 20,9 kgm ya. Kalau ditranslate, kalau kata Chan tadi 200 Nm ya Chan ya? Nah, ini kebetulan kita kedatangan sebuah mobil Innova 2000 cc bensin tipe V, bukan tipe G. Apa aja bedanya sama yang tipe G? Jadi kalau kita lihat lebih dekat gitu ya, ini lampunya ini dia sama kayak yang tipe Q. Terus ada corner sensor, sama udah sisanya sama. Tipe G juga bentuknya begini, cuma beda lampu sama corner sensor aja dari depan. Pelek sama 16 inci bukan 18 inci. Terus luar juga sama belakangnya lampunya masih halogen kalau yang tipe G. Sisanya semuanya sama. Dan tipe V ini dia ada tersedia juga varian Modelista. Jadi pakai aksesoris kayak begini, persis sama. Nah, harga yang hybrid sama non hybrid itu harganya lumayan beda jauh. Ya, jadi kalau misalkan tipe yang V ini, yang hybrid itu bedanya 64 juta ya Chan tadi ya. Nah, sedangkan yang ini harganya 467 tadi gue baca di harga Januari 2023. Kalau yang tipe hybrid sama-sama tipe V itu 532 juta. Bedanya cuma di hybrid sama di atasnya ada panoramic sunroof. Yang non hybrid yang nggak ada. Tapi kalau kalian pengen yang hybrid tapi tipe yang di bawah tipe V ya, ini juga ada. Harganya 458 juta rupiah. Lebih murah sekitar 9 juta dibandingkan dengan tipe V bensin. Cuma tipe G yang tadi gue bilang, lampunya beda, corner sensornya nggak ada, lampu belakangnya beda, sama interior nanti kita bahas apa bedanya tipe G sama tipe V ya. Nah, ini kebetulan yang kita ada di sini tuh tipe warna hitam ya. Dibandingin sama silver sih gue lebih suka warna silver karena lekukan bodinya lebih kelihatan gahar ya. Kap mesinnya berat banget ya. Lebih berat dibandingkan dengan Innova Reborn sih, kayaknya memang lebih gede juga. Nah, ini mesinnya sebenarnya mesin yang sama kayak Toyota Foxy. Jadi kalau misalkan dibandingin sama mesin bensin yang lama ya, oh jelas. Yang ini pasti lebih bagus karena pertama lebih modern ya. Dia FWD juga, pakai CVT pula, otomatis pasti lebih irit dibandingkan dengan yang lama. Cuma dia sekarang FWD sih, nggak RWD. Buat perkotaan, jelas lebih bagus yang FWD. Tapi buat mungkin kalian ke nanjak-nanjak, terus jalan-jalan yang kurang bagus, RWD punya keunggulan. Tapi kalau dari penggunaan gua ya, misalkan buat dipakai buat rental, buat harian, buat keluar kota, yang bukan yang tempat yang ekstrim gitu, kayak misalkan kita ke jalan-jalan pelosok Kalimantan gitu ya, ya jelas FWD lebih banyak keunggulannya. Makanya Alphard FWD, ya kan, Staria FWD, terus Foxy juga FWD, Serena FWD. Makanya mobil-mobil kayak gini itu kebanyakan FWD. Atau mungkin kalau tempat bersalju AWD sekalian. Nah, mesin ini juga tentunya pasti lebih hemat dibandingkan dengan model sebelumnya. Yang Innova bensin itu terkenal boros ya. Nah, yang ini pasti lebih irit. Dan gue udah coba, dapatnya sekitar 1.8 sampai 1.9 buat dalam kota. Buat luar kota bisa 1.15, 1.16 karena dia CVT-nya melar. Tapi ya harus dijaga gasnya. Kalau misalkan buat keluar kota, antara yang bensin sama yang hybrid itu nggak terlalu jauh beda sebenarnya. Tapi buat dalam kota baru berasa banget karena ketika lagi macet-macetan, dia itu langsung berubah jadi genset mesinnya. Jadi hybridnya Toyota itu dia bisa bertransformasi. Kalau pelan, bisa jadi series hybrid kayak Nissan Kicks. Jadi mesinnya cuma jadi generator, semuanya full elektrik. Tapi ketika kecepatan tinggi atau berakselerasi, mereka bisa bekerja bersamaan menjadi paralel hybrid. Mesin listrik dan mesin bensin bersamaan itu bisa jadi kencang. Makanya mobil ini 10,9 detik 0 ke 100-nya. Nah, ini lihat ya. Bentuk mesinnya beda jauh. Yang hybrid itu karena dia ada komponen listriknya, makanya air intake-nya taruhnya di atas. Kalau yang ini, air intake-nya di sini, tuh, samping. Dan posisi fuse box-nya, akinya itu juga beda ditaruhnya. Jadi mobil hybrid pun juga dia tetap harus pakai aki. Buat starter sama listrik dan lain-lain tetap pakai aki. Nah, si baterai listriknya itu cuma untuk penggerak. Dan Innova hybrid ini, dia tuh baterainya masih pakai baterai lama. Jadi pakai itu ya namanya nikel metal hydride. Itu tuh baterai yang biasanya kita temukan di baterai-baterai buat kayak misalkan baterai A2 yang bisa dicas lagi. Nah, itu sama tuh. Nikel metal hydride. Belum pakai lithium. Tapi sebenarnya
nggak terlalu penting karena kan apapun teknologinya, yang penting adalah bagaimana performanya dan daya tahannya. Tapi ya, baterai hybrid Toyota gitu ya, walaupun dia pakai baterai teknologi jadul, tetap masih reliable sih karena di CT200H dan di seluruh dunia no issue dari baterai tersebut. Nah, yang untuk tipe V ini dia lampunya udah pakai LED. Kalau misalkan yang G itu dia masih pakai halogen biasa. Sisanya semuanya sama dan dia nggak pakai body kit Modelista. Tapi kalau kalian mau nambah bisa juga. Nah, terus nih yang gua nggak suka, bayangin velgnya agak masuk ke dalam ya. Jadi emang fitmentnya sih sangat tidak pas kalau pakai velg 16. Udah kecil dia agak ke dalam, terus jarak dari kiri kanan itu kecil, atas bawahnya tinggi banget. Makanya pas kita masukin velg RH Performance nih ya, tapi ini asli 18 sih, itu jadi fitmentnya bagus. Meskipun harus pakai lowering kit karena bagian atasnya masih tinggi. Nah, ban sama velg kalau mau digedein lagi ya, itu nah ini nih, tinggal 2 jari di sini. Yang ini 3, yang ini 2. Jadi jarak antara bodi sampingnya ini tuh agak kecil gitu. Jadi kalau kita mau masukin velg 20, pasti bannya harus yang tipis. Dan karena dia lebarnya belang, yang depan tuh lebar 8, yang belakang lebar 9. Tuh, lihat. Hampir rata kan? Beda banget sama yang itu tuh. Jauh. Jadi kalau beli tipe G, tipe V, beli velg RH Performance, tampilannya langsung luar biasa, ganteng. Ada yang kayak gitu, chrome polish, ada yang hitam, sama ada yang gunmetal. Kita mau restock lagi Februari ini, jadi coba langsung ke cek di bawah buat dapetin velg RH Performance. Jadi kalau yang tipe bensin gitu ya, kita nyalain, ya udah nyala mesinnya. Kalau hybrid kan enggak. Kalau misalkan masih ada baterainya, dia nyalain ini aja elektrikalnya doang. Terus kalau kecepatan rendah masih ada baterai, dia kita gas pakai mesin listrik, suaranya artifisial. Kalau ini beneran ada suaranya. Dan coba tutup deh pintunya. Nah, yang bensinnya ini kedap banget sih ya, suara-suara mesin, getarannya itu sekarang jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan Innova lama. Apalagi kan sekarang dia pakai electric fan ya, nggak pakai visco fan. Visco fan biasanya berisik tuh mesinnya tuh, yang ini nggak, udah bener adem, anteng, enak banget sih. Jadi udah rasanya emang mobil mahal gitu. Nah, mobil modern lah. Nah, terus speedometernya pun juga beda. Nih, paling kelihatan soalnya karena speedometernya, nah ini kita masih bisa ganti panelnya nih. Ya, kalau yang di hybrid bisa ganti panel juga, cuma nggak terlalu berpengaruh karena yang diganti cuma pinggirnya doang kan, layarnya gede kan. Nah, jadi kalau mau upgrade tampilan speedometer bisa ke SPD Jakarta atau SPD Bandung ya. Nah, bisa dibikin keren nih, dibikin ala-ala GR MN Yaris juga oke tuh. Oke, dan di sini lihat dia ini sampai 6.800 rpm redline-nya. Terus dia nggak ada pedal shifter, tapi dia bisa ubah ke mode manual kayak gini. CVT sih virtual, tapi buat mobil yang bukan hybrid ini lebih berasa pastinya dibandingkan dengan yang hybrid. Nah, terus antara yang V hybrid sama V biasa dari interior, bedanya panoramic sunroof sama speedometer ya. Sama di sini nggak ada EV mode. Sisanya semuanya sama. Soalnya kalau yang tipe G aja, yang hybrid ya, itu juga speedometernya beda. Soalnya dia nggak pakai RPM kan, dia pakainya power, charge, sama eco kalau nggak salah di sebelah kirinya itu beda lah. Kalau yang ini kan kayak biasa gitu. Makanya antara tipe G sama V yang non hybrid sama speedometer. Tapi yang G sama V hybrid sama Q hybrid speedometernya sama, dia digital. Gitu. Digitalnya gede. Kalau ini kan layarnya cuma tengah doang yang ID-nya ya. Jadi kalau secara desain speedometer bedanya banyak lah ya. Terus antara G sama V itu bedanya di head unit. Ini lebih gede sama kayak Q, dia lebih kecil 9 inci. Kalau yang tipe G, setir belum kulit, sama-sama belum ada cruise control. Terus di sini juga semuanya masih sama ya, termasuk kontrol AC, termasuk electronic parking brake ada, eco mode ada, sisanya sama, bahkan jok-joknya sama, kecuali di bagian sini dia nggak ada rear seat entertainment-nya, nggak ada RSE-nya kalau yang tipe G. Tapi nggak penting-penting amat sih. Ya sisanya semua sama, tapi kalau nggak salah ya, kalau yang tipe G itu dia nggak ada kaca sama lampu di sini. Kalau misalkan salah coba komen di bawah, bener nggak ada di atas sini. Oke, sekarang kita coba bawa jalan yuk, gimana rasanya, dan kita akan tes seberapa irit mobil ini. Yuk. Nah, sekarang kita udah ada di jalan ya. Sebenarnya ketika dipakai di jalan, ini baru berasa nih bedanya.
sama yang model bensin lama. Ya, jadi CVT-nya ini shiftingnya lebih halus ya. Terus performanya terasa lebih ringan. Jadi kalau misalkan kita lagi nyantai nih, sekarang kecepatan, kita pakai, ada speedo digital nggak nih ya? Kayaknya nggak ada ya. Ada nih 33 km per jam. Terus kalau misalnya kita bawa jalan kayak gini ya, ini baru berasa sih. Maksudnya figur tenaganya nggak bohong. Dibandingkan dengan Innova yang lama, yang bensin, meskipun dia bobotnya kelihatan lebih berat dan lebih besar ya, tapi performance-nya itu terasa lebih baik. Ya nggak sebaik yang diesel emang. Kayak misalkan nih kita lagi nyantai, terus tiba-tiba kita langsung gaspol karena mau nyusul mungkin ya. Gas dari RPM, lihat nih, RPM 1000, 30 km per jam, ngejek gas, jauh lebih responsif. Transmisinya terutama ya. Jadi ketika kita butuh tenaga instan ya, dengan mesin bensinnya ini menurut gua ini udah jauh lebih baik dibandingkan dengan model yang lama. Even shiftingnya aja, itu ketika dia downshift, itu halus. Asli ini, kita gas gini ya, sentakannya tuh enak tuh. Enak gitu. Ini kelihatannya kencang, padahal bawah cuma 60 tuh ya. Jadi transmisinya lebih sigap, mesinnya juga lebih terasa tenaganya, dan terasanya cukup linear ya, jadi nggak meledak-meledak. Jadi ketika kita mau berakselerasi pakai mobil ini, itu rasanya ya bukan yang akselerasi yang wah bakal kencang banget gitu, nggak. Tetap G-nya masih kecil ya, nggak terlalu signifikan, tapi secara speed kenaikannya lumayan dibanding yang lama. Cuma dibandingkan dengan mobil 2000 cc lainnya gitu ya, let's say mobil 2000 cc apa ya, Mazda CX-3 gitu kali ya, ya tetap bodinya nggak bohong, bodinya gede, tetap berasa berat. Dan tadi kita udah coba ngegas, berapa average kilometer per liternya? 13,3 km per liter. Masih irit. Jadi di luar dari yang hybrid yang selalu banyak dapat sorotan, ternyata yang mesin bensin ini juga layak mendapatkan apresiasi. Dibandingkan dengan model sebelumnya, ini jauh lebih baik mesin bensinnya. Nice. Kita udah ngetes performa mobil ini ya, dan gue mendapatkan angka 10,5 detik untuk 0 ke 100-nya. Ya, luar biasa loh untuk sebuah MPV 2000 cc dengan bodi segede gini. Gue nyangkanya tuh mungkin sekitar 13 detikan lah, 14 detikan lah, karena ya biasanya mas gituan sih kan MPV gede gitu ya. Ternyata bisa dapat segitu dengan diisi 2 orang. Jadi impresif. Dan yang kedua, angka 10,5 detik itu kenceng. Om Fitra itu dapat di Zenix itu yang hybrid 10,7 kalau nggak salah, apa 10,9 gue lupa. Artinya lebih kenceng hybrid. Lebih kenceng yang biasa dibandingkan dengan hybrid. Nah, itu kemungkinan karena 2 hal sih. Yang pertama, mobil ini kan dia mesinnya sama kayak mesin-mesin mobil lainnya kan, pakai auto cycle kan, bukan Atkinson kan. Makanya tenaganya lebih gede. Kalau yang Atkinson 150-an, yang ini 174. Torsinya pun juga sama, 20,9 kgm, yang itu kalau salah 14, sekian kgm ya. Jadi torsinya lebih kecil. Meskipun udah dibantu motor listrik ya, tapi mungkin karena bebannya juga lebih berat. Terus yang kedua, peleknya juga lebih besar, 18 inci versus 16 inci yang lebih ringan. Otomatis performanya ternyata nggak jauh beda, bahkan bisa sedikit lebih cepat dibandingkan dengan yang hybrid gitu. Ya, gue surprise sih. Jadi ternyata yang gue pikir mesin bensin bakal underdog gitu ya, ternyata nggak juga. Tapi tetap feeling kencengnya masih ada di hybrid ya. Pas kita ngegas gitu, feeling kencengnya masih ada di hybrid. Kalau di bensin ini feeling kencengnya tuh kurang gitu loh, karena dia mesti turun gigi dulu. Udah gitu pas kenceng itu ada suara mesin yang gitu. Jadi rasanya tuh kayak, kenapa diesel itu kerasanya kenceng banget ya, karena RPM-nya rendah-rendah. Jadi dengan RPM yang kecil dia bisa ngasih sensasi itu lebih enak gitu dibandingkan dengan mesin yang bensin harus teriak di atas kayak gini. Sebenarnya bensin track juga enak banget sih ya, asal Honda S2000 gitu ya. Ya, tapi surprise sih, gue nggak nyangka ternyata meskipun tidak terasa kenceng mobilnya, tapi pas 0 ke 100 nya bisa kenceng. Top.
Oke, jadi ini mobil sebenarnya agak out of radar ya, karena kita semuanya mikirin hybrid, 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 dan hybrid. Tapi ternyata pas kita coba, enak loh. Surprisingly, ini mobil mesin non hybridnya pun bagus gitu. Performanya dapat, iritnya dapat, terus juga nyamannya, kesenyapan, getaran segala macamnya itu juga bagus gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi galau nih antara ambil yang hybrid atau non hybrid ya, ternyata yang non hybridnya pun juga masih bagus gitu. Jadi nggak perlu maksa nambah agak banyak buat hybrid. Tapi kalau misalkan punya duit lebih buat di hybrid, why not? Gitu. Karena bahan bakarnya irit. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Innova yang non hybrid, ya yang bensin biasa, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.